Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sastra Indonesia 2B, saya Ataya Itarul Haq bersama rekan-rekan saya. Nama saya Aliyah Salsabila Hakim. Perkenalkan, nama saya Dimas Ahmad Jaswin Nur Hakiki. Perkenalkan, nama saya Dinda. Perkenalkan, nama saya Denis Prasetyo. Akan mempresentasikan sastra populer tahun 2014. Bulan Terbelah di Langit Amerika, karya suami istri bernama Hanum Salsabila Rais dan Rangga Almahendra yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2014 dengan ketebalan 344 halaman. Novel seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas, ini dikarang oleh Eka Kurniawan yang terbit pada tahun 2014, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama dengan jumlah halaman 243 halaman. Novel ketiga bertajuk Dilan. Dia adalah Dilanku tahun 1990. Novel setebal 332 halaman ini ditulis oleh Pidi Baik dan diterbitkan oleh PT Mizan Pustaka pada April 2014. Novel Sabtu Bersama Bapak ditulis oleh Aditya Mulia yang diterbitkan oleh Luas Media pada tahun 2014 dengan jumlah halaman 278 halaman. Novel Ananta Pradi merupakan novel keempat karangan Nisa Saraswati. Walaupun ini merupakan novel pertama yang bergenre romance fiksi, namun banyak orang yang dibuat tertarik dan menjadi penasaran tentang novel ini. Tema yang dibahas dalam novel Bulan Terbelah di Langit Amerika menceritakan tentang kisah perjalanan sepasang suami istri bernama Hanum dan Rangga di negeri seberang. Pada novel seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas, ini menurut saya bertemakan romansa. Novel Dilan berkisah tentang percintaan sepasang remaja SMA yang salah satunya merupakan panglima tempur geng motor pada tahun 1990. Jadi, dapat kita lihat bahwa tema besarnya adalah tentang percintaan. Tema yang diangkat dalam novel Sabtu Bersama Bapak adalah tema kekeluargaan, yang mana mengisahkan bagaimana sebuah pesawat harus terbang tanpa seorang pilot. Dalam novel Ananta Pradi memiliki tema tentang persahabatan dan cinta. Dalam novel Bulan Terbelah di Langit Amerika terdapat dua tokoh utama, yaitu Hanum dan Rangga. Hanum adalah sosok wanita yang berpikiran terbuka dan religius. Sedangkan Rangga, suami dari Hanum, yang cerdas serta perhatian. Tokoh yang paling disoroti pada novel seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas ini tentu Ajo Kawir. Ajo Kawir dapat dikatakan bijaksana. Lalu tokoh yang kedua adalah si Toke. Ini tokohnya wataknya itu setia kawan. Contohnya pada halaman 226, di mana dia berusaha menasehati Ajo Kawir dan tetap berpihak pada Ajo Kawir. Terdapat dua tokoh utama dalam novel Dilan, yakni Dilan dan Milea. Dilan merupakan sosok laki muda yang romantis, sedangkan Milea adalah gadis SMA yang posesif. Sifat romantis Dilan dapat kita lihat pada kutipan-kutipan yang bertebaran dalam novel. Salah satunya adalah perkataan Dilan pada halaman 37. Milea, kamu cantik, tapi aku belum mencintaimu. Gak tahu kalau sore. Tunggu aja. Sementara itu, watak posesif Milea dapat kita temukan pada kutipan, aku tidak ingin mengekangmu. Terserah, bebas kemana engkau pergi. Asal aku ikut. Tokoh utama dalam novel Sabtu Bersama Bapak adalah sepasang suami istri, yaitu Gunawan Garneda dan Ice Garneda. Mereka adalah sosok orang tua yang mendidik dan mengajarkan anak-anaknya tentang segala hal, termasuk kegagalan. Gunawan adalah sosok yang terencana dan bertanggung jawab, sedangkan Ibu Ice adalah sosok yang sangat sederhana. Dalam novel Ananta Pradi, menurut saya ada dua tokoh yang paling mencolok, yaitu Tania dan Ananta. Tokoh pertama yaitu Tania. Tania memiliki sifat aneh, judes, sangat idealis, dan antisosial. Sedangkan tokoh yang kedua yaitu Ananta. Dia memiliki sifat sabar, ramah, mudah bergaul, dan sangat ekstrovert. Latar tempat dalam novel Bulan Terbelah di Langit Amerika ini berpindah-pindah pada tiap kejadiannya. Namun latar tempat yang sering disorot adalah
kantor, baik kantor Rangga maupun kantor Hanum. Selain itu, latar waktu yang digambarkan pada novel Bulan Terbelah di Langit Amerika juga menggambarkan kelanjutan hari, yang dimulai dari pagi hari hingga malam hari. Sedangkan latar suasana yang tergambar pada novel Bulan Terbelah di Langit Amerika menggambarkan suasana hati tokoh utama, baik Rangga maupun Hanum, yang diceritakan secara bergantian secara terus-menerus. Latar di awal dan di akhir cerita, yang berarti latar utama dari si tokoh ini ada pada halaman 79, di mana tempat tinggal Ajo Kawir itu sendiri. Ajo Kawir bilang kepada beberapa orang, kalau nggak salah tukang ojek, temui saya di Bojong Soang. Jadi latar tempatnya Bandung. Latar yang ditampilkan dalam novel Dilan adalah Bandung tahun 1990 dengan suasana yang romantis. Hal tersebut dapat kita lihat pada proklamasi yang ditulis oleh Dilan di halaman 327. Proklamasi. Hari ini di Bandung tanggal 22 Desember 1990, Dilan dan Milea telah resmi berpacaran. Hal-hal mengenai penyempurnaan dan kemesraan akan diselenggarakan dalam tempo yang selama-lamanya. Novel Sabtu Bersama Bapa berlatar belakang di Jakarta dan beberapa di kota Bandung. Novel Anda Pradi mengambil banyak latar, tapi saya akan menulis salah satu kutipannya. Anda berdiri, lalu merapatkan badannya di sofa di dalam studio lukisku. Di dalam novel Anda Pradi, halaman 166. Di dalam kutipan itu, terlihat latar tepatnya yaitu di dalam studio lukis milik Tania dengan latar suasana pagi hari atau saat mereka bersiap. Dan tentang suasananya, kurasa menyenangkan karena akan ada sesuatu yang baru dimulai pada hari itu. Alur yang digunakan dalam novel Bulan Terbelah di Langit Amerika adalah alur maju dan mundur. Alur maju digunakan untuk menceritakan kehidupan Hanum dan Rangga yang berlanjut hari demi hari. Sedangkan alur mundur digunakan untuk menceritakan kisah masa lalu tentang perjuangan sejarah Islam di bangsa Barat. Novel seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas karya Eka Kurniawan memiliki alur yang maju mundur. Contohnya halaman 202, paragraf atas. Ini menunjukkan masa sekarang, sedangkan bawah ini menunjukkan kilas balik. Alur yang ditampilkan dalam novel Dilan adalah alur mundur. Hal tersebut bisa kita lihat dari cara tokoh utama perempuan menyampaikan bagaimana keadaannya saat ini di awal cerita. Lantas, pada bab berikutnya, ia mulai menceritakan bagaimana kehidupannya di masa lalu, yang mana saat itu ia merupakan siswi pindahan di suatu SMA di Bandung, yang kemudian bertemu dengan pujaan hatinya. Dilan. Alur yang dipakai dalam novel Sabtu Bersama Bapa adalah alur campuran, di mana cerita ini dimulai pada tahun 1976, kemudian maju hingga tahun 2000, dan kembali lagi ke tahun 1990-an, dan maju lagi ke tahun 2012. Dalam novel Ananda Pradi memiliki alur maju. Sudut pandang yang digunakan dalam novel Bulan Terbelah di Langit Amerika adalah sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama, baik dari sudut pandang Hanum ataupun sudut pandang Rangga secara bergantian. Sudut pandang pada novel seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas ini menggunakan sudut pandang pihak ketiga. Contohnya pada halaman nomor 1. Ia memikirkan gadis itu, Iten. Di sini digunakan kata ia, di mana itu contoh dari sudut pandang ketiga. Sudut pandang yang ditampilkan dalam novel Dilan adalah sudut pandang orang pertama. Hal itu bisa kita lihat dari cara penulis memperkenalkan tokoh utamanya pada bab pertama, Maku Milea Adnan Hussein. Penulis memakai kata ku, bukan dia atau nya. Sudut pandang yang digunakan dalam novel Sabtu Bersama Bapa adalah sudut pandang orang ketiga, di mana pengarang menampilkan para tokoh dengan memakai nama atau dengan kata ganti dia. Dalam novel Ananda Pradi, dia mengambil sudut pandang orang pertama, yaitu dengan penulis menjadikan tokoh utama atau memberikan panggilan tokoh utama dengan panggilan aku. Bahasa yang digunakan dalam novel Bulan Terbelah di Langit Amerika bukanlah bahasa sehari-hari, melainkan merupakan bahasa Indonesia yang baku. Selain itu, penulis juga menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris dan bahasa Jerman.
Hal ini dapat dibuktikan dalam kutipan di halaman 22 yang berbunyi, sudah hampir 80 artikel kubuat untuk surat kabar Austria bernama Heute ist wunderbar. Ya, Heute ist wunderbar. Today is wonderful. Hari ini luar biasa. Bahasa yang digunakan dalam novel seperti Dendam ini menggunakan bahasa yang baku, tidak komunikatif. Novel Dylan memakai bahasa sehari-hari yang mudah dimengerti, termasuk bahasa gaul yang diselipkan kalimat-kalimat berbahasa Sunda seperti pada halaman 60. Wais ya, itu bahasa Sunda. Kira-kira artinya elu lagi. Gaya bahasa yang digunakan dalam novel Sabtu Bersama Bapak adalah gaya bahasa sehari-hari atau bahasa non-formal. Di sini pengarang tak hanya menggunakan bahasa Indonesia, tetapi memolesnya juga dengan bahasa asing. Bahasa asing yang digunakan di sini adalah bahasa Inggris. Contohnya ada di halaman 80 yang bunyinya, I promise you. Sang suami menatap istrinya dalam-dalam. Dalam novel ini, gaya bahasanya cenderung santai. Dan diksi dan bahasa yang digunakan juga terlalu sederhana dan mudah dipahami. Jadi kesimpulannya adalah, meski memiliki tema yang berbeda-beda, seperti perjalanan, percintaan, keluarga, maupun persahabatan, tetapi tema-tema yang disajikan tetap merepresentasikan zaman masing-masing. Di samping itu, kesamaan lain yang terdapat dalam novel yang kami bahas adalah bahasa yang digunakan. Meski ada novel yang menggunakan bahasa asing, gaul, Sunda, maupun non-formal, tetapi kami sepakat bahwa sastra populer tahun 2014 menggunakan bahasa denotasi, yakni bahasa yang mudah dipahami. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatian pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.